Shalom GFM Friends, apa kabarnya hari ini? Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman dalam rangkaian acara Grace for Me melalui konten di podcast dan YouTube bersama saya Bunga Mega. Bukan satu kebetulan teman-teman menonton ataupun mendengarkan konten hari ini karena saya percaya Tuhan ingin melawat Anda secara pribadi. Hari ini senang sekali sudah bersama dengan saya seorang hamba Tuhan yang saya sangat hormati dan menurut saya sangat terberkati lah dengan konten-konten yang dibagikan melalui sosial media ataupun tempat beliau berkhotbah. Dan saya percaya hari ini ada banyak banget yang bisa didapatkan, terutama kalau kita ngomong tentang isu-isu dalam keluarga kita. Dan langsung saja kita sambut dengan hangat Pastor Jesse Lantang. Shalom Pastor. Halo Meg. Gimana? Sehat? Sehat. Sehat. Hari ini catering ada berapa banyak? Jadi Pastor Jesse Lantang ini selain seorang pelayan mimbar, beliau juga banyak ya, ada bisnis entertainment, terus juga ada Temurun Kitchen, ya kan, catering. Jadi kalau misalnya ada yang mau catering juga silakan boleh hubungi Pastor Jesse Lantang gitu. Oke, Pastor, hari ini kita mau ngomongin topik tentang ini sebenarnya bukan isu yang cukup baru di Indonesia gitu ya, tapi isu ini sudah cukup lama lah. Kita ngomongin broken home, ya kan. Nah, kita mau kasih judulnya Broken Home is not Broken Hope, gitu. Karena mungkin apa yang berlaku untuk dunia tidak berlaku untuk kita anak-anak Tuhan. Yes. Gitu. Nah, mungkin kita mau membahas menguliti seperti itu. Karena kan biasanya iblis dengan banyak kebohongannya itu bisa membuat hal kayak kalau udah begini, nanti begini loh akhirnya. Nanti kalau bibit bebet bobotnya begini, nanti bisa begini dan sebagainya. But today, kita hari ini mau mengalahkan mitos itu dengan kebenaran firman Tuhan. Walaupun mungkin kenyataan depan mata seperti itu, tapi apa sih yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita yang mungkin sudah dalam kondisi gitu ya. Atau mungkin teman-teman GFM di rumah yang berada lah dalam situasi keluarga yang tidak utuh. Atau yang disebut dengan dunia dengan sebutannya sebagai broken home. Nah, tadi kan kita juga tahu bahwa kayak perceraian di Indonesia sepanjang pandemi itu naik 50% loh. Gitu. Jadi kayak angkanya itu like crazy gitu kan. Yes, 50% dalam 2 tahun terakhir gitu. Akhirnya leads jadi fatherless country nomor 3 di dunia, dan kita tahu semua problem yang ada di masyarakat is start from family. Bener kan? Jadi kita tahu misalnya kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan dan sebagainya, we start dari something wrong, dan itu startnya udah jauh banget kan dari keluarga gitu ya. Nah, kita bicara tentang konteks kata broken home. Nah, Pastor, kita kan ngomong soal broken home is not broken hope. Minta dong study case-nya atau contoh kasusnya yang ada di Alkitab. Ada nggak keluarga-keluarga broken home yang akhirnya dipakai Tuhan luar biasa di dalam sejarah Alkitab? Banyak sekali sebenarnya ya, kayak Hosea itu istrinya seorang pelacur misalnya. Jadi banyak banget yang broken function, broken home, broken family. Dan kalau gue jadi Yusuf, terus tiba-tiba Maria mengandung dari Roh Kudus, kok zaman sekarang hello gitu. Mungkin kita akan bertanya pertanyaan yang sama mungkin. Tapi again, setiap ada ini terjadi, yang kita bisa pelajari dari Alkitab adalah respon. Respon daripada Hosea, respon daripada Yusufnya Maria, respon daripada Sarah waktu Abraham punya selingkuhan, dan lain sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus broken home di Alkitab. Tapi sekali lagi responnya mereka ini luar biasa. Responnya luar biasa, karena begini. Banyak orang berpikir mereka sudah forgive, tapi ternyata enggak. Ternyata yang kita praktekkan adalah neglect. Neglect bahasa Indonesia itu mentelantarkan. Zaman saya dulu, kalau kita nggak mau terima telepon dari orang, angkat telepon, gagangnya taruh di meja. Orang nggak mungkin bisa telepon ke rumah tuh. Nadanya nada nggak nyambung. That's how we block people. Nah sekarang blocking orang itu bermutasi. Unfriend, unfollow, mute, delete kontak, banyak banget ininya gitu loh. Nah ternyata kita berpikir waktu kita punya kekesalan dengan seseorang, dengan mantan suami, mantan istri atau dan lain sebagainya, dan kita unfollow dia, kita block dia, kita mute dia, kita pikir kita beres. Ternyata itu adalah praktek neglect. Kita nggak deal with, kita cuma neglecting. Dan waktu kita tiba-tiba udah 2 tahun misalnya, tiba-tiba kita lihat muka itu lagi, ternyata kita belum sembuh kan.
Masih bertanduk kita lihat muka itu, wah gitu kita marah. Ternyata kita nggak forgive. Nah makanya respon kita itu selalu mesti berdamai dengan masa lalu. Kita bisa aja lahir di broken home, bisa aja ayah kita kenapa, mama kita kenapa dan lain sebagainya. Tapi respon kita nih yang harus kita jaga. I see. Saya ngerti kalau mungkin ada teman-teman yang sakit hati, yang terluka, itu normal. Yeah. Tapi kita harus mau bekerja sama dengan kerajaan sorga. Karena dia menawarkan, kamu bisa kalau kamu forgive. Jangan neglect. Karena kalau ditelantarin telantar kan, kita nggak deal with. Yeah. Gitu loh. Sementara forgive itu kita benar-benar, karena orang yang kalau lagi sakit hati, dia ngelihat muka orang tersebut. Ya, lihat mantan suaminya misalnya segala macam, itu bencinya keluar pasti kan? Betul nggak? Yeah. Kok belaga lupa? Nah, waktu kebencian keluar itu, di situ kita harus bilang, Tuhan bantu saya untuk mengampuni. Kita punya teman, punya sahabat yang lagi terluka, lagi sakit hati. Jangan disuruh neglect, unfollow aja, block aja, jangan disuruh segitu-gitu. Tapi ajar untuk deal with. Kalau lagi bencinya lagi rise gitu, lagi keluar, bilang, disitulah momen-momen kamu harus bilang, Tuhan, I forgive him, I forgive her, I forgive them, dan lain sebagainya. Satu hari tiba-tiba kita lihat muka orang-orang itu, kita biasa aja. Nah itu sembuh dong kita. Daripada kita cuma neglect, ternyata waktu ketemu papasan, kita ternyata nggak sembuh. Nah jadi respon kita tuh penting banget. Respon kita akan menentukan there is a hope. Yes. Jangan cuma jadi slogan aja, there is a hope, broken home belum tentu hope-nya rusak, dreams-nya rusak. Nggak, kita pun harus bekerja sama. Oke. Yeah. Nah, tapi itu jadi lead to another question kalau buat aku pribadi ya, kayak kita kan punya emosi ya. Sedih, marah. Yang kadang muncul berulang karena memori ada di sini. Bagaimana cara kita membedakan kita benar-benar sudah deal with, udah benar-benar forgive, sama cuma sekedar kalau kayak inget memori kayak kesel aja deh dia pernah begini ini. How we differentiate those two lah. Ya, maksudnya forgiveness is a process, not happen overnight. Neglect happen overnight. Neglect. Tapi forgiveness is a process. Makanya mesti terus-terusan. Waktu emosi, waktu panas, kita mesti, Tuhan, I forgive him, I forgive her. Saya ampunin mereka Tuhan. Terus menerus. Sampai akhirnya waktu kita lihat tuh muka orang, kita kayak ketawa sendiri. Lucu ya, Tuhan ngajarin itu lewat tuh orang. Lucu banget gitu. Kita udah sembuh ternyata. Daripada kita terus bertanduk, tetap marah, tetap anger. Nah ruginya di kita, bukan di orang itu. I see. Wah ini buat aku yang perlu di-highlight sih, bahwa forgiveness itu is a process. Yes. Bukan kayak one night solution gitu ya, selesai udah it just neglect gitu kan. Karena kadang kita mikir, ya udah aku udah say sorry, udah segala macem. Tapi kok di hati masih panas terus, but itu adalah proses gitu. Jadi ya tadi buat kita semua anak-anak Tuhan, bahwa ketika mungkin amarah itu ada sesuatu yang belum selesai gitu ya. Terus yang kita perkatakan adalah Tuhan bantu kita, Tuhan memproses kita, dan Tuhan di pihak kita untuk membantu kita yang melalui proses itu. Nah, kita ngomongin soal broken home. Ya, karena aku bisa bilang banyak sekali generasi yang akhirnya memilih untuk berjalan masing-masing lah ya pasangannya gitu. What if kalau misalnya yang menonton hari ini sudah terlanjur menjadi single mom, sudah terlanjur menjadi single dad, dan feel so failed as a parent ataupun menjadi seorang pribadi. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa tahu bahwa there is a hope in Jesus Christ? Buat semua single dad dan single mom, Tuhan itu nggak suka ada perpecahan, Tuhan nggak suka ada perpisahan, Tuhan nggak suka ada perceraian, tapi Tuhan mengasihi orang yang bercerai. Tuhan sayang sama kalian. Jadi jangan merasa gagal, jangan terus mau dipermainkan iblis dengan suruh noleh ke belakang. Selalu nonton film tiap hari, judulnya kegagalanku. Dan itu senengnya iblis. Iblis selalu pengen nawarin kita untuk kita nonton film itu tiap hari. Karena Tuhan nggak lihat kegagalan kita. Sekali lagi yang kita pernah bahas di podcast kapan tuh? Ya Ibrani 11, saksi-saksi iman gak ada yang disebut salahnya. Yang disebut malah semua achievementnya mereka. Gak ada yang disebut, padahal kita tahu semua salahnya mereka. Abraham pembohong, Simpson, semuanya ada. Nuh mabok, segala macam. Gak ada yang disebut.
Tapi mereka justru masuk di pahlawan-pahlawan iman. Dan saya percaya you guys juga adalah pahlawan-pahlawan iman. Kalau kita merubah iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Ini yang menarik ya, apalagi waktu itu di dalam Ibrani dikatakan pahlawan-pahlawan iman dan kebanyakan dari perjanjian lama, which is belum ada Tuhan Yesus yang mati untuk mereka di atas kayu salib, right? Exactly. Dan sekarang kita berada dalam perjanjian baru di mana Yesus sudah mati once for all gitu. Jadi semua kesalahan kita dulu, sekarang dan selamanya sudah dihapus sama Tuhan Yesus. Jadi in reality mungkin iblis berusaha untuk condemn kita, this is your failures, ini kegagalan kamu dan sebagainya. Tapi penting ya buat kita selalu percaya kita adalah kebenaran dalam firman Tuhan gitu. Kita kebenaran, I'm the righteousness of God in Christ gitu. Saya kebenaran Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya walaupun by the factor gitu kan, faktanya kita melakukan kesalahan, kita mungkin ya tadi Tuhan bilang Tuhan tidak suka, Tuhan bukan benci, bukan sedih ya, ikut sedih gitu, kita berpisah, ada hati yang terluka, ada keluarga yang kena dampaknya dari konsekuensi itu, tapi Tuhan benar-benar mengasihi kita bahwa kesalahan-kesalahan itu tadi gitu, Yesus sudah mati untuk kita dan hari ini move forward-nya mau gimana gitu. Jadi kayaknya pemahaman dan kebenaran itu yang harus kita ingat terus ya Pastor, supaya tidak tidak dipermainkan oleh iblis. Nah, ngomongin soal iblis tadi kan, apa aja sih biasanya kebohongan-kebohongan iblis yang ditanamkan gitu ya, dicecer terus gitu di pikiran kita, di hati kita gitu ya. Setiap kali kita merasa kita jadi orang gagal, kita sudah merasa I make a lot of failures gitu. Lihat kan gara-gara gue nih, anak gue kehilangan figur ibu, kehilangan figur bapak, itu gila kan, bayangin deh kalau anak udah nggak ada ini, bibit bebet bobot, nanti gimana? Kalau mereka nanti nggak menikah, salah lo. Ngerti nggak? Maksudnya kayak apa aja sih kebohongan-kebohongan iblis yang sebenarnya nggak sengaja tuh memenjarakan kita gitu. Ya, iblis selalu bayangin, Wahyu 12 mengatakan dia mendakwa kita siang dan malam. Jadi dia itu kerjanya cuma satu, tapi lembur. Ya kan? Kita kerjanya ada 2-3, makanya lembur. Dia cuma satu loh. Dan dia ngomongnya itu terus, kamu kan cerai, kamu kan selingkuh, kamu kan ini, kamu kan itu, kamu nggak pantas, ngaca dong. Kok angkat tangan, kok pelayanan. Dia ngomong kayak gitu siang dan malam. No wonder banyak orang akhirnya tertuduh. Diajak pelayanan ke gereja, istri saya aja dulu deh, saya belum. Nah waktu kita declare kita belum bener, neraka tepuk tangan. Karena ini triknya iblis, dia cuma bisa mendakwa. Ya, kita siang dan malam. Dan akhirnya kita yang terjerumus sendiri dengan masa lalu, dengan penuduhan dan lain sebagainya. Sementara Roma 8 ayat 1, di dalam Yesus there is no condemnation. Amin. Gak ada condemnation. Malahan saya cuma mau mengutip dari perkataan salah satu my hero of faith, John Mason. Dia pernah bilang gini, there is no future in the past. Gak ada masa depan di masa lalu. Ya kan? Jadi jangan lihat belakang terus. Jangan lihat belakang karena there is no future there. Nggak ada masa depan di sana. Yesus melihat kita ke masa depan, bukan masa lalu kita. Iblis selalu melihat masa lalu. Jadi kita mesti tahu triknya iblis dan kita mesti tahu pribadinya Yesus seperti apa. Amin. Gitu. Jangan jadi orang Kristen yang cuman jatuh cinta cuman karena pemberian, cuman ngalamin kebaktian dan pelayanan, kita gagal jadi orang Kristen sebenarnya. Kalau nggak pernah mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Balik lagi ya, harus fokus sama Yesus, harus bersandar sama kebenarannya Tuhan di dalam Yesus, supaya tadi pendakwaan iblis itu tidak bisa kita aminkan gitu. Karena tadi benar kita bilang, aduh saya orang gagal, saya orang nggak benar segala macam, neraka bersorak-sorai. Ya makanya pemazmur bilang kan, ingatlah kebaikan Tuhan. Simple kalimatnya. Tapi ini yang sering terjadi. Tuhan baik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 kita gagal. Kita lupa yang 10. Nah walaupun kita lagi gagal, ingatlah kebaikan Tuhan. Amin. Ingat selalu. The grace of God buat kita semua. Amin. Nah bicara sebagai orang yang pernah ada di sepatu itu. Ya kan. Pasti tidak mudah kan ya Bang gitu. Mungkin ada condemnation, mungkin dari luar dan sebagainya. How you deal with that? Well, orang komen kita nggak bisa bendung. Orang menghakimi kita nggak bisa bendung. Setiap hari saya dan anak-anak cuman latihan di kepala kita. Jangan dikasih masuk gitu-gituan. I see. Itu yang kita latihan banget. Dulu waktu pertama diserang dan lain sebagainya masih emosi dulu. Sekarang
kita udah nggak neglect, tapi kita deal with. Ya, kita malah udah biasa aja. Kita lihat komen ini, komen apa, orang condemn lah, orang menghakimi segala macam. It's okay gitu loh, karena they were not in my shoes gitu loh. Mereka nggak pernah ngerasain mungkin. Saya nggak juga doain mereka akan ngerasain, nggak seperti itu. Tapi jangan sampai kayak saya ngalamin hal-hal yang nggak enak dan lain sebagainya, ngalamin kegagalan dalam rumah tangga dan seterusnya. Oke. Nah, mungkin deh buat teman-teman GFM di rumah dan sebagainya, talking about broken home, ya mungkin tadi ya tidak mudah ya. Kadang-kadang tuh lebih susah deal sama social pressure ya dibanding Tuhan gitu kan. Karena kalau ngomong Tuhan kan Tuhan terima kita apa adanya, tapi orang lain belum tentu terima. Nah, sekarang bagaimana kita, oke, I want to move on gitu kan. Bagaimana caranya saya sebagai orang untuk bisa selalu mengandalkan Tuhan Yesus whatever circumstances I'm in right now gitu. Iya, makanya gini, waktu Sakyus ketemu sama Yesus, dia berubah orientasinya. Nah, orang Kristen seharusnya nggak cuman berjumpa Yesus saat 2 jam kebaktian. Saat cuman waktu mau melayani baru doa gitu. Because I was like that. Baca Alkitab pas ada undangan khotbah. And I was wrong. Gitu, wrong banget. Justru sekarang kebanyakan jadwal, tunggu dulu. Gue mesti menyepi sebentar. Gue sekarang mesti adain waktu segala macem, adain waktu benar-benar berdiam diri, nggak ada yang ganggu segala macam. Justru mesti itu, karena kesibukan salah satu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kesibukan. Kita pikir, woi pelayanan ini itu segala macam. No, saya nggak bangga lagi sama gitu-gituan. Ya, pembicara yang pernah 1000 jadwal per tahun, saya nggak bangga sama gitu-gituan. Nggak bangga. Maksudnya sekarang lebih ke apa ya, pribadinya Tuhan Yesus makin nyata, makin membutuhkan dia setiap hari. Ya, masak air, ini mungkin banyolan banget, tapi masak air sekalipun, Tuhan pimpin saya dong. Saya nggak mau semua kebiasaan saya itu jadi membuat saya nggak perlu engkau. Ya, kayak Jess, lo udah 27 tahun kan khotbah, kenapa sih masih deg-degan? Enggak, deg-degan tuh keren. Deg-degan itu yang membuat kita, Tuhan saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya tadi aja naik lift di gedung ini aja masih deg-deg masih begitu. Nggak apa ya, nggak gampangin semuanya dan akhirnya kita lupa sama Tuhan gitu loh. Seperti itu. Wow, luar biasa, mind blowing. Oke, nah Pastor, kita mau ngomongin lagi misalnya sebagai orang ya misalnya pernah di posisi itu gitu dengan teman-teman GFM yang menonton di hari ini. Bagaimana kita bisa percaya terus-menerus bahwa kuasa Tuhan memulihkan kita. Misalnya kita tahu kan ada ayat dalam kelemahankulah kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, is there any mungkin kayak titik terendah dalam hidup pastor gitu ketika mengalami condemnation dari orang atau serangan iblis. Terus ada nggak pemikiran kayak aduh, how ya to raising these 2 children gitu ya supaya akhirnya tadi tetap bisa pakai Tuhan dengan luar biasa bahwa pelayanan tidak berdampak dan sebagainya. Iya, karena those moments, my goodness, itu saya ngalamin titik terendah banget ya. Waktu kita bertiga harus tinggal di kos-kosan yang bentuknya L. Di tempat tidur, kita tidur bertiga di situ. Ini ruangan ini kamar mandi sama lemari. Cuman segitu doang. Kita harus tidur bertiga. Di situ you name it, kepahitan, mau balas dendam semua ada di situ. Tapi again, akhirnya saya belajar. Ternyata Tuhan izinkan itu semua terjadi untuk merubah Jesse Lantang. Bukan merubah masalahnya. Karena kalau Tuhan izinkan ada masalah, bukan masalahnya yang mau dirubah. Kita yang mau dirubah. Tuhan rubah masalah gampang banget. Iseng amat Tuhan ngasih-ngasih masalah. Karena udah dibilang kan sama Rasul Paulus 1 Korintus 10, masalah selalu sepaket majalan keluar. Sepaket. Jadi ngapain ada masalah? Ternyata baru ngerti untuk merubah kita. Karakter Jesse Lantang mau dirubah dan lain sebagainya. Lewat kejadian-kejadian. So I thankful now. Harus lewatin itu. Wow, luar biasa. Nah, mungkin sebelum ditutup juga nih Pastor Jesse, ada nggak ya tips and tricks ataupun penguatan lah ya gitu apa buat mungkin sekarang teman-teman GFM yang hari ini sedang di posisi terpuruk, full of condemnation, nggak punya jalan keluar, ketakutan mungkin ya tadi masa depan anak dan sebagainya.
Adakah yang mungkin bisa Pastor Jesse ceritakan ataupun sharing? Oke, buat semua yang nonton Grace Found Me, ingat baik-baik bahwa setiap ada ujian, dosen selalu diem. Jadi kita harus berubah. Doanya jangan Tuhan diem, kenapa Tuhan diemin saya? Jangan doa kayak gitu lagi. Karena setiap ujian, dosen selalu diem. Ya, di Alkitab lebih ngeri lagi badai, dosennya bobo. Nah, seringkali musuh daripada proses adalah instan. Kita seringkali mau instan. Contoh, saya beberapa minggu lalu ngelihat anak kecil potong kupu-kupu baru mau keluar dari kepompong. Dia potong alasannya, ini anak kecil nggak tahu apa-apa. Dia cuma bilang gini, kasihan kupu-kupunya, dia nggak ngerti. Ternyata abis dia potong, kupu-kupunya mati. Ya, nah seringkali kita tuh pengen instan, pengen cepet-cepet selesai dari proses. Tapi waktu kita belum selesai, karakter kita belum berubah. Ya, kita harus terus berserah sama Tuhan. Jangan pernah menganggap bahwa semua proses itu adalah hukuman Tuhan. Tidak. Yep. Proses adalah bagian dari sayangnya Tuhan buat kita. Bahkan di Maleakhi 3 ayat 3 kalimat pertamanya, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ya. Dan ini terjadi juga pengalaman saya ada di Bali, saya mau beli asbak, saya bukan perokok, tapi ini asbak bagus banget. Waktu saya mau beli, pengrajinnya bilang gini, Pak itu belum dijual. Saya tanya, kenapa? Karena dia pakai istilah yang nggak ada di kamus, karena itu masih belang blonteng. Ya, maksudnya apa Pak? Belum bisa dijual. Iya, karena perak itu layak dijual kalau pembuatnya bisa ngaca dan dia pakai kata yang nggak ada di kamus lagi, dan tidak geradakan mukanya. Ya, muka saya nggak bergelombang waktu saya ngelihat perak buatan saya. Muka saya mulus, baru perak itu layak jual. Dan di peristiwa itu saya belajar, ternyata iya ya. Saya tanya lagi sama pengrajin perak, jadi ini asbak mesti diapain? Dibakar ulang. Bayangin coba, kelihatannya keren, tapi pembuat peraknya bilang belum. Seringkali kita gitu juga sama Tuhan. Kita pikir Tuhan udah dong gitu, tapi ternyata belum. Karena apa? Yesus belum bisa ngaca di karakter kita. Belum ada keserupaan dengan Kristus. Dia belum bisa ngaca. Mukanya mungkin masih geradakan di karakter kita. Masih belang-blonteng di karakter kita. So bersabarlah ya, jalan sama Tuhan Yesus setiap hari. Saya percaya semua masalah selalu sepaket dengan jalan keluar dan kita akan naik kelas menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Amin, 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 luar biasa. Aku mau highlight musuh dari proses adalah instan, ya. Yes. Dan ingat bahwa proses itu nggak bicara tentang hukuman Tuhan. Itu yang kayaknya kita harus sadari bahwa Tuhan tidak pernah menghukum. Ya sama kayak kita sayang anak kita juga, kita nggak ingin mendoakan dia yang jelek-jelek dengan kasih penyakit, ya kan, dengan kasih marah bahaya dan sebagainya gitu. Jadi selalu percaya bahwa Yesus ataupun Tuhan di pihak kita. Yes. Dia ingin berperang bersama kita, menangkan pertarungan bersama kita gitu. Jadi musuh dari proses adalah instan. Itu karakter manusia banget ya. Pengen semuanya serba instan. Dan proses itu bukanlah hukuman Tuhan, tapi itulah cara kita gitu ya, supaya tadi fokus terhadap Yesus, hanya dengar firman tentang kebaikan Tuhan Yesus, sehingga akhirnya kita bisa bertumbuh dan serupa dengan Tuhan Yesus gitu. Sehingga ketika orang melihat kita, mereka melihat Yesus. Yes. Wow, that's amazing. Pastor Jesse, terima kasih banget untuk sharingnya, luar biasa. Aku percaya hari ini teman-teman GFM bisa tadi ya mungkin yang selama ini hopeless menjadi hopeful gitu. Yang selama ini mungkin berjibaku dengan segala macam definisi broken home. Broken home ternyata is not broken hope gitu ya. There is always hope in Jesus Christ gitu. Selama kita mendengar firman Tuhan, fokus dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, perkatakan apa yang telah Tuhan janjikan, bahkan itu semua akan menjadi bagian kita ya. Rancangan yang baik, rencana masa depan, dan Tuhan selalu memberikan lebih daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Amin. Amin. Nah, Bang, dalam kesempatan ini juga kita ingin mengundang teman-teman GFM yang mungkin hari ini sedang berbeban berat ataupun mungkin belum pernah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi gitu ya, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan juga merasa selama ini saya punya pemahaman salah sama Tuhan, selama ini saya jauh dari Tuhan karena saya ngerasa bikin kesalahan yang besar. Saya bercerai, saya ninggalin keluarga saya menelantarkan istri atau suami saya ataupun anak-anak saya. Sekarang saya hari ini tahu bahwa Tuhan tidak marah. Tuhan tidak marah, dan saya mau kembali lagi gitu ke rumahnya Tuhan dan ingin mendengar kabar baik. Jadi
tolong minta bantuannya buat Pastor Jesse untuk bisa memimpin Salvation Prayer buat teman-teman KFM. Oke, guys, yuk kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami sangat percaya ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi Tuhan sudah merencanakan ini semua. Dan kami percaya Tuhan kalau ada teman-teman yang nggak sengaja mungkin nonton acara ini dan mereka dijamah oleh Engkau. Kami yang ada di sini ingin berdoa khusus buat teman-teman yang sudah merasa jauh dari Tuhan, sudah merasa tertuduh mungkin selama ini dengan kesalahan-kesalahan, dengan keputusan-keputusan salah yang mereka buat. Hari ini Tuhan, mari Tuhan, buat teman-teman kami ini Tuhan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus yang baik, bahwa ada kabar baik, ada berita damai buat mereka semua, bahwa Tuhan Yesus menerima saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami kegagalan, mungkin sedang nyasar, mungkin sedang terjatuh, kepleset, atau apapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus masih selalu ada harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mereka akan menemukan jalan mereka kembali. Kami percaya Tuhan akan menyambut mereka. Tuhan akan beracara dalam kehidupan mereka. Dan kalau ada teman-teman yang hari ini mungkin akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ucapkan doa setelah saya. Tuhan, terima kasih. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, kami tonton acara ini. Hari ini kami mengundang Engkau masuk ke dalam hati saya. Jadi raja atas kehidupan saya. Menjadi Juru Selamat. Saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Mari Tuhan, Engkau pulihkan kehidupan saya. Engkau sembuhkan penyakit saya, dan saya akan berjalan setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Engkau telah mati buat saya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat berharga di mata Engkau. Terima kasih Tuhan, kami selesai acara podcast ini, tapi kami percaya walaupun kami stop berbicara, tapi Roh-Mu akan terus berbicara, memimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Ini kehidupan kami selalu menyerahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Congratulations sudah menjadi bagian dalam kerajaan surga, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Dan kita juga ada dukungan dari Grace For Me, yaitu memberikan Alkitab gratis buat teman-teman yang baru saja mengenal Tuhan Yesus. Jadi feel free untuk datang ke website kami di www.graceforme.id ataupun ke WhatsApp kami. Ada di Instagram kami di @graceforme.id, dan nanti akan kami berikan Alkitab gratis dikirimkan langsung ke rumah Anda. Dan terima kasih sekali lagi Pastor Jesse untuk sharing-sharingnya. Ini luar biasa. Hari ini aku mendengarkan banyak sekali harapan, mendengarkan banyak sekali kebaikan Tuhan, dan melihat bagaimana nyatanya Abang sebagai bukti testimonial kebaikan Tuhan dalam hidup Abang lah. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kiranya Planet tetap maju, terus fokus memuridkan, menjangkau banyak generasi muda, dan membawa fathering issue sebagai satu hal yang bisa nggak hanya lakukan secara individu, tapi juga bisa berkolaborasi dengan berbagai macam komunitas dan juga institusi gereja. Amin. Amin, Mac. Thank you. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di GFM berikutnya. Bye. Tuhan Yesus berkati.